Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Kira-kira sebelum saya absen ada yang tidak masuk siapa? Ada Siapa? Silvi Silvi kenapa nggak masuk? sakit. Yang pertama Aulia Nova Rahmawati, Eka Silvia tadi ya masih itu ya? Iya. Gisa Anggun, Adira. Gladys Alexa, Nisrina Octavia Anandita, Rafida Nur Hasna, Adira. Aulia, Adira. Fida, Firda, Dian, Syifa, Silvi, oh sakit, saya ulang terus saya. Vika, Intan, Rina, Azza, Tias, Gladys, nggak apa Gladys, Naya, Vida, Rahma. Ya udah, sudah semuanya. Berarti kita bisa mulai pelajaran kita untuk materi yang berikutnya. Untuk mengingat-ingat materi yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, saya akan materi yang kemarin akan saya tanyakan sedikit tentang macam-macam air. Ada yang tahu nggak? Air itu dibagi menjadi berapa? Nah, ada 4. Dan air mutanajis. Itu macam-macam air secara garis besar, yaitu ada 4. Terus yang kedua, contoh atau macam air suci mensucikan ada berapa? 7. Apa saja? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air gunung. Yang kedua, air musyamas. Itu air yang bagaimana, Aulia? Air yang Aulia, ya. Air musyamas adalah air yang iya. Terus berikutnya air suci tetapi tidak mensucikan sofa. Air suci, kamu bisa begini nggak Bapak? Aduh. Biar kameraman ramen kok. Bisa muncul jadi Gini aja. Yang tidak mensucikan yaitu air suci tapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tapi tidak sah jika untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara bebas. Contoh air suci tapi tidak mensucikan antara sebagai berikut: air muskama, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 bulan yang sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 bulan yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Yang kedua, air buah-buahan, air kelapa dan air yang dikeluarkan dari pepohonan. Yang ketiga, air suci yang bercampur benda-benda suci lainnya, air teh, air sagu. ya, itu air
yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang terakhir, air mutanajis safira. Adik nih. Najis yaitu air yang berwarna najis. Air ini dihalalkan untuk diminum dan tidak digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk taharah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini adalah sebagai berikut. Satu, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Dua, air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya tetapi jumlah air sedikit kurang dari 2 kola atau 216 liter. Hal ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wajah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa an aniya Umamata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'ala yunajisu sayyi'u illa ma ghalaba ala rihi wa tamihi wa launi. Artinya, dan dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali apa yang mengubah atas baunya, rasanya, dan warnanya. Ya. Ya Allah. Itu sudah tentang macam-macam air. Sekarang saya minta kalian buka buku paket halaman 12. Halaman 12. Kemarin sudah dikerjakan, yaitu pada pelatihannya kita cocokkan sama-sama. Nomor 1. Perhatikan hadis berikut ini. Buat tohuru ma'uhul hillu maitatuhu. Berdasarkan hadis di atas, pernyataan yang tepat adalah air laut itu bersih dan bangkainya halal. Nanti saya coba ya. Air yang masih murni dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain dinamakan air apa? Air mutlak. Ya, betul. Yang ketiga, air yang najis dan tidak dapat mensucikan dinamakan air apa? Air mutanajis. Air mutanajis. Ya. Air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain yang suci hukumnya menjadi air apa? Kia? Air suci Dan mensuci. tetapi tidak mensucikan. Nomor 5, air mustakmal yang volumenya mencapai 2 kula boleh digunakan untuk fida. Nomor 5, Menghilangkan najis. menghilangkan najis. 6, ukuran 2 kula adalah 10 sampai dengan 15 tin yang setara dengan Gladys 270 liter. Kita sering menjumpai di daerah pedesaan adanya air suci dan mensucikan dalam satu kendi yang ditaruh di halaman masuk rumah agar orang yang perjalanan kehausan dapat langsung meminumnya. Tiba-tiba ada salah satu anak yang menggunakannya untuk bersuci dari buang air kecil. Hukum penggunaan air oleh anak tersebut adalah anggun. Adalah makro. Ada seorang yang hendak membersihkan najis yang menempel di tubuhnya.
Kemudian ia melihat seekor anjing yang tersengal-sengal nafasnya karena kehausan. Sementara waktu sholat sudah makin hampir habis. Akhirnya orang tersebut memutuskan untuk menggunakan air daripada memberikan minum kepada anjing. Bagaimana hukum keputusan yang diambil oleh orang tersebut? Namamu siapa? Naya. Makruh. Ya. Kenapa kok makruh? Karena kita harus mendahulukan makhluk lain ciptaan Allah yang membutuhkan. Ya. Terus ada air 1 ember yang cukup untuk berwudu, dan ketika sudah dipakai kejatuhan kotoran cicak. Namun sifat air baik rasa, warna dan baunya tidak mengalami perubahan. Air tersebut termasuk kategori air Febi, air mutanajis. Ya. Yang terakhir, perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas, benda cair yang bisa digunakan untuk bersuci adalah Vika. Benda cair yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air sungai yang belum berubah warna, bau dan juga rasa. Ya. Ini sudah selesai materi kita untuk alat-alat bersuci. Di akhir materi ini ada yang namanya demonstrasi membuat poster. Jadi nanti kalian akan saya bagi 3 kelompok, 1, 2, 3, membuat poster. Poster itu adalah gambar terus dikasih keterangan manfaat penggunaan air, manfaat menggunakan air sebagai alat-alat bersuci. Ya gitu kalau nggak salah. Iya betul, nggak salah ya betul. Membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu. Enggak ya gitu ya. Manfaat air atau manfaat air secara umum itu materinya ada di hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Jadi itu nanti kamu buat poster pakai pulpen atau pensil saja, pokoknya gambar. Terus nanti setelah selesai kamu presentasikan di kelas, di depan kelas. Misalnya kamu membuat poster anak yang suka boros air misalnya, yang buang-buang air. Nanti saya kasih kertas A4, kamu gambar, terus kamu tulisi, jangan buang air, gunakan air dengan bijak. Contohnya seperti itu, bisa toh? Sudah ada gambaran posternya kira-kira? Ya, intinya poster tentang manfaat menggunakan air. Bagaimana kalau air itu kelebihan, bagaimana kalau air itu kekurangan, itu kalian buat posternya disertai pesannya. Nanti yang terbaik maju ke depan untuk dipresentasikan. Ini sudah saya siapkan kertas A4-nya. Bisa kalian gambari. Syukur nih ada yang stabilo yang bisa dipakai buat mewarnai, terserah nanti apa. Nah gini aja, ambil 1 terus geser ke temannya sebelah, ambil 1 geser.
Ini keliru, harusnya ditidurkan. Udah, yang sudah dapat kertas bisa langsung gambar. Kalau misalnya takut salah, bisa memakai pensil dulu. Yang penting gambar terserah. Intinya pemanfaatan air temanya. Memanfaatkan air dengan bijak. Ada yang kurang? Ada yang belum dapat? Atau kelebihan? Soalnya nanti masih dipakai di kelas. Oh, tinggal lebih satu. Iya. Tuh, ngalih. Terima kasih. Gimana? Iya, sendiri-sendiri. Kelompok itu bahasa rekamannya. Tapi kenapa nggak sekelompok? Kelompoknya dibagi 3, 1, 2, 3. Tapi temanya kamu bebas. Iya. Kelompok depan dikasih nama regu apa? Kelompok apa? Berarti namanya kelompoknya itu sama tapi temanya beda. Iya, gambarnya beda. Begitu maksud saya. Presentasinya sendiri-sendiri. Satu kelompok, perwakilan satu kelompok yang bagus nanti saya tunjuk untuk maju presentasi satu persatu. Pak, ini nulis tadi ya, Pak? Iya, gak apa-apa. Tapi kan tetap gambar awalnya kan pakai apa itu? Pensil dulu, terserah. Pemanfaatan air, ini sak genapkan. Ya, boleh, boleh. Ya, silakan diambil dulu spidolnya. Gambarnya gambarkan poster itu. Atau mungkin ada yang beda dalam arti tulisan juga, tapi yang penting Temanya apa, Pak? pemanfaatan air. Deskripsinya bisa dibaca di hikmah penggunaan alat-alat bersuci itu. Nah, halaman 11. Sekarang kita akan mendemonstrasikan dari poster yang sudah kamu buat, di mana nanti karya yang terbaik akan maju untuk mempresentasikan hasil posternya. Jadi silakan salah satu mengumpulkan posternya, digeser situ, itu nanti yang di samping sini, yang sebelah situ, ya posternya digeser ke sana, situ geser ke sana, situ geser ke sana, nanti jadi satu di sini posternya.
Duh, kok malah belum selesai? Tambah sedikit. Yang lainnya geser ke sana. Kamu sudah selesai poster kamu? Bisa. Cepat. Nanti. Ayo, minggu loh, masa belum selesai bikin poster? Kau terlalu dia. Ayo. Tak kasih nama. Bukan dia. Aku sini mana? Kamu tumpuk di depan ini loh, ke depan teman kamu ya. Nyalor itu nyalor, iya. Nah gitu, itu belakang kamu masih kan. Sudah semua berarti, coba saya cek. Yang menurut saya bagus atau menurut kamu bagus? Tulisan jangan kecil-kecil, jangan terlalu banyak kata-kata. Nah soalnya nek poster kecil nanti malah gak kebaca. Pernah lihat orang demo apa enggak? Nah, singkat padat, misalnya turunkan harga BBM, ya itu kayak gitu. Sehingga harusnya juga hemat kata-kata. Nah, ini gambarnya diambil. Ini apa? Kodok. Kodok mau renang. Nah ini yang saya anggap gambarnya jelas, tulisannya juga jelas. Tapi masih paling nggak per kelompok. Vika depan ya. Ini Intan juga depan. Itu barisan depan. Pemanfaatan itu kan satu kata. Kenapa harus dipisah? Nah, ini kalau misalnya ditempel ini loh. Jadi bahasa posternya masih belum mengena. Nah, kan lebih baik kalau hanya tulisan seperti ini. Ini kayak demo beneran. Ayo manfaatkan air sebaik mungkin. Udah jelas, padat. Nah, ini juga bagus. Febi kelompok berapa? 3. Nah, ini malah lebih padat. Cuma ada apa salahnya? Hemat.
Ayo hemat air. Oh, ini bacanya kan gitu nanti. Ayo hemat air. Nah, jadi kalau misalnya satu, ayo hemat air, nah itu malah lebih. Tapi gak apa-apa lah. Ini kelompok berapa? Belakang lagi, oh belakang semua. Yang tengah? Sifat. Duh, depan lagi. Yang tengah juga ada ini. Ini tengah ini. Iya. Guni Gladys gitu. Teman. Nah ini kan malah bagus bunga ini. Sirami aku setiap hari dengan air. Kan udah salah satu pemanfaatan air, tentang air semua. Jadi masih terfokus pada apa ya? Ya ini bagus cuma ini kok airnya hampir sama brojoknya. Yang satunya Intan. Dah, Vika maju menceritakan tentang posternya. Kamu baca poster kamu gak apa-apa tapi tunjukkan. Teman-teman, di sini saya mau menunjukkan manfaat air. Kamu baca dari depan kan belakang kan bisa. Air itu bisa digunakan untuk maka agar air tidak cepat habis, gunakan air secukupnya dan hematlah air. Terus senyum. Ini kan ada emot senyumnya. Ya toh? Gunakan air dengan bagus. Hematlah air. Ayo maju, Vika. Berdiri di sini. Shoot, Vikanya di shoot. Salam terus teman-teman. Ya berdiri nggak apa-apa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk membacakan poster saya. Manfaat air. Air itu bisa digunakan untuk bersuci, minum, mandi, cuci baju, dan lain sebagainya. Gunakanlah air secukupnya dan hematlah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sil Intan. Ya kamu masuk Tan. Sama. Posternya bawa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan poster yang saya buat. Jadi ini judulnya pemanfaatan air. Pemanfaatan air itu seperti kita memanfaatkan air dengan bijak. Banyak, ada yang bisa bersuci, mandi, untuk memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar bijak menggunakannya agar tidak boros air. Jadi cara menghemat air pertama, menggunakan air secukupnya. Dua, mematikan keran air sesudah digunakan. Tiga, gunakan shower untuk hemat air saat mandi. 4, menggunakan mesin cuci untuk mencuci agar lebih hemat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ini. Tapi ada gunakan shower untuk hemat air. Shower itu apa? Lah kalau orang di desa masa ada showernya? Ada. Apa? Lah bukan yang ini itu. Lah iya. Terus gunakan mesin cuci untuk mencuci agar lebih hemat. Emang cuci pakai tangan nggak hemat? Hemat. Mesin cuci lebih hemat Pak. Tapi listriknya nggak hemat. Hanya lebih sedikit. Airnya lebih sedikit. Mesin cuci airnya lebih atas. Banyak apa sedikit? Banyak. Soalnya saya belum punya mesin cuci. Banyak. Jadi nggak tahu. Itu
Apa itu? Bilasinya banyak. Besar. Besar. Murasnya 2 kali. Nah, pakai air biasa itu dikucek tangan. Cuma airnya setengah bak bisa. Oh, pakai mesin cuci di rumah. Tapi kata-katanya. Iya, gak apa-apa. Ini kan saya tanya. Enggak, gak salah. Berikutnya kok terakhir. Taskia. Ya saya. Ayo maju Tas. Ya, kok Taskia lah. Nama bagus kalau Tas. Salam terus diceritakan posternya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cerita teman-teman, mari kita hemat air. Teman-teman, mari kita hemat air dengan mematikan yang telah digunakan. Terus Ayo ya. hematlah air teman-teman gitu. Hematlah air. Kalau mandi jangan biar sampai hampir 10 bak habis semua. Nah, Dan ini saya ketok karena karena apa? tidak muat, Pak. Kan kalau digeser ke sana kan bisa muat. Airnya di dua air. Lah, ayo hemat air kan bisa. Sedikit beres. Gak apa-apa. Poster itu yang penting bisa kelihatan dan apa? Bisa jelas. Orang membaca sekilas langsung paham. Turunkan presiden. Berarti jelas minta presiden diturunkan. Ayo hemat air, jelas air disuruh hemat. Oh. Ayo belajar. Tadi sudah disuruh belajar. Ya cukup. Yang kedua dari tim belakang, Febi. Syifa ini kelompok mana? Depan. Oh, depan ini. Yang kelompok tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Pak? Agak keras sedikit. Presentasikan poster tentang manfaat air. Nah ya. Ya, penjelasan yang lain dijelaskan. Ini. Bukan. Iya, Pak ya. Enggak. Itu air bocor. Udah bocor. Jangan disolasi Sudah? ya kemana-mana. Tutup, assalamualaikum. Ditunjukkan ke teman. Berikutnya Gladys. Gladys Alexa. Capek itu enggak pegang? Capek bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang manfaat air. Cara menghemat air, menggunakan air secukupnya. Peraturan menyala tidak digunakan dimatikan. Jika menutup keran harus rapat agar air tidak menetes. Manfaat air untuk mandi, untuk mencuci baju dan Terakhir Naya. Jadi, Ini Naya kok? Iya, ya.
Apa-apa, ayo. Naya. Ayo ya, terakhir ya. Itu belum jadi, Pak. Nggak apa-apa, ayo cepet. Terus kerannya bocor. Iya. Berarti kamu punya cerita dong. Kenapa kok kerannya bisa bocor gitu? Ayo cepet. Setelah ini ganti materi loh. Ayo cepet. Nggak bisa. Kan bacaannya kan kurangin ya Pak waktunya. Iya. Nah istirahatnya tuh jam berapa Pak? Kalau kan kurangin bacanya. Saya nggak tahu. Katanya jam 8 selesai, ya toh? Udah nggak apa-apa ya cepet. Ini Pak hampir habis loh. Nah ya. Ini Pak ambil video. Video mana? Punyanya jelek Pak. Lebih bagus. Sudah, udah. Naya lama nggak pakai. Udah ya cepet. Paling nggak per baris ada 2 nanti biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan manfaat air. Kalau salah gak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini kita harus menghemat air karena pasokan air di bumi itu udah mau habis di rawa-rawa, di sungai, di bendungan. Iya terus. Cara menghemat air tuh kalau mandi jangan boros. Kalau wudhu kerannya ditutup rapet biar airnya kalau wudhu nggak boleh menetes. Kalian tahu nggak jumlah air kalau kerannya ditutup merembes volumenya berapa? Nggak tahu. Ya kalau dihitung pasti banyak. Terus makhluk hidup salah satunya tuh kita manusia. Manusia tuh butuh air banget buat mandi, buat minum, buat nyuci, buat minum, buat masak, buat cuci muka, cuci baju di RL. Kalau umpama di bumi ini pasokan air habis, makhluk hidup di semua, makhluk hidup di bumi ini juga ikut mati. Di sini ada pohon. Pohon. Pohon kan juga membutuhkan air buat minum. Saya nggak sengaja nggak kasih matahari karena nggak cukup. Terus kalau umpamanya makhluk hidup di bumi ini nggak dapat air, mati. Bahasa harusnya kayak jangan mati. Meninggal. Akan binasa semuanya. Terus bayangkan tumbuhan. Bayangkan makanan. Bayangkan tumbuhan. Bayangkan. Bajam, makanan bajam. Namanya kangkung. Bajam. Bayangkan tumbuhan. Bayangkan butuh air. Umpamanya bayang nggak disiram mati. Kalau umpamanya kita butuh bayam kita nggak makan, kita juga ikut mati. Terus juga kita juga air juga bisa bersuci. Kita bersuci juga harus hemat. Kalau umpamanya wudhu atau mandi besar, kita nggak boleh pakai air banyak-banyak.
selalu hemat air karena kata Abah tuh air sama bensin tuh air sama bensin tuh mahal air. Welcome. Ini karena waktunya sudah habis, saya akhiri sampai di sini. Sudah cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk terus rajin belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.